Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Milenia Safira Hilmanto bersama 3 rekan anggota yang lainnya, yaitu yang pertama Dimas Rizky Bimantoro, yang kedua Fitri Pujiati, yang ketiga Ringga Bintar Dewanta. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan proyek kami dengan judul 14-in-1 Education Solar Robot. Proyek ini merupakan pembelajaran dalam materi teknik menggambar teknik. Nah, di sini proyek kami yaitu membuat ulang part robot yang sudah ada dengan pemodelan skala 3 kali lebih besar daripada ukuran aslinya. Di sini kami diwajibkan untuk mengukur tiap-tiap bagian secara detail daripada part-part yang ada di dalam robot yang kami buat. Total template daripada robot di kelompok kami yaitu berjumlah 48 bagian. Dengan masing-masing anggota mengerjakan 10 sampai 15 template robot. Nah, yang pertama yaitu di sini saya akan menjelaskan part bagian yang saya buat kodifikasi dalam menggambar teknik. Ini salah satu contoh daripada bagian robot, yaitu rangka depan atau rangka badan pada robot. Nah, di sini kita dapat melihat pada proyeksi gambar 2 dimensi menggunakan teknik menggambar manual, terdapat 3 point of view atau sudut pandang daripada bagian robot tersebut, yaitu yang pertama tampak depan, yang kedua yaitu tampak samping, dan yang terakhir adalah tampak atas. Pada tampak depan terlihat ukuran aslinya yaitu 8 mm, 41 mm, 38 mm dengan ada bagian yang berlubang pada bagian 4 di pojokan depan pada objek, yaitu berbentuk persegi panjang, lalu pada tampak samping. Jadi ini diproyeksikan ketika part tersebut dilihat dari samping dan ketika part tersebut dilihat dari atas. Nah, setelah kami menggambar menggunakan media manual, lalu kami aplikasikan menggunakan software AutoCAD, di mana di sini kami membuat objek tersebut. Nantinya untuk kedepannya setelah kami membuat dalam bentuk 2 dimensi akan diaplikasikan kembali ke model 3 dimensi. Di sini objek yang telah digambar tadi dikonversi ke dalam aplikasi AutoCAD dengan memperbesar ukuran aslinya menjadi 3 kali. Seperti contoh, ukuran yang semula 8 mm menjadi ukuran 24 mm. Pada bagian objek, dalam software AutoCAD, ketika ada objek yang memiliki bagian yang lebih menjorok ke dalam atau berlubang, kita memberikan garis bantuan. Ini kita menyebutnya dalam AutoCAD yaitu tools hatch. Hatch tersebut ditujukan agar nantinya ketika kita
mengkonversi gambar 2 dimensi menjadi gambar 3 dimensi, kita telah tahu bahwa objek tersebut memiliki ketinggian yang tidak sama dengan bagian yang lainnya. Maka dari itu, kita menggunakan garis bantuan yaitu hatch. Lalu selanjutnya contoh yang kedua, yaitu bagian penyangga. Bagian penyangga dalam bagian robot tadi ada tampak depan, atas, dan tampak samping. Sama seperti gambar sebelumnya, kita mengkonversi menjadi 3 dimensi dengan ukuran 3 kali lebih besar. Di sini selain kita menggunakan fitur hatch pada program AutoCAD, di sini kita juga menggunakan fitur yang disebut yaitu fillet. Fillet yaitu ditujukan agar setiap pojok pada bagian sisi menjadi yang semula runcing 90 derajat menjadi tumpul atau melengkung. Itu tadi merupakan salah satu contoh yang saya kerjakan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh rekan saya, Dimas Rizky Wimantoro. Kepada Dimas, dipersilahkan. Ya, jadi sebentar. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya Dimas Rizky Wimantoro ingin menjelaskan tentang, yaitu di sini kita lihat ini adalah tampak samping dan depan dari rangkaian yang saya buat, di mana rangkaian ini tuh merupakan bentuknya itu bundar. Jadi tampak depan dan samping itu sama. Nah, pada gambar ini itu ada beberapa part yang kecil yang tidak bisa diukur. Jadi itu sesuai ukurannya, saya berikan sesuai dengan perkiraan saya dan kelompok. Nah, di sini juga ada beberapa bagian yang sudah saya kalikan 3. Jadi pada gambar ini itu bentuknya seperti gerigi di sini, dimana fungsinya itu bagian ini terdapat di dalam badan robot, gunanya untuk memutar gerigi-gerigi yang ada di dalamnya. Nah, terus ketika digambar itu akan jadi seperti ini. Nah, robot ini tingginya. Nah, terus dimana yang satu ini dia lebih kecil dibandingkan yang di bawah. Ukurannya sekitar 12 mm. Dan yang di bawah ini kalau saya tidak salah ukurannya itu 21 mm, dan ini terletak di dalam dan bentuknya kecil. Nah, terus ada lagi gambar saya seperti ini. Ini gambarnya sangat kecil, bentuknya bulat, dan ini diproyeksikan pada robot itu sebagai roda. Nah, jadi
pada bundarannya itu bisa dipasang pipa untuk menyatukan bagian roda ini dan dengan bagian badan. Nah, sama juga seperti yang tadi, dimana pada gambar ini ada beberapa bagian bundaran yang kecil yang tidak bisa diukur. Jadi kami memiliki kesepakatan untuk memberikan ukuran sendiri. Nah, jadi ukuran si rangkaian ini tuh sekitar 15 mm dengan ketebalannya itu 15 mm itu belum dikalikan 3, dimana setelah itu langsung kami kalikan 3 dan membuat gambarnya di AutoCAD seperti ini. Jadi fungsinya yang ini tadi itu untuk menggerakkan si roda yang ini dan bagian-bagian lainnya, begitu. Rekan-rekan yang lain. Baik, untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh Taruna Rengga Bintar Dewanta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses kodifikasi saya. Jadi kodifikasi saya ini merupakan kerangka dari bentuk tulang, yaitu fungsinya untuk menyambungkan angka satu dengan kerangka yang lain. Dan yang ini saya gunakan media manual dengan ukuran belum kali 3. Terus yang ini ukurannya sekitar 1 mili bukan semula, dan untuk yang ini 5 mili. Dan yang satunya sama sepertinya, tampak depan dan samping. Cuman ini ukurannya saya dapat di 6,9 cm dan tampak atasnya berbentuk lingkaran. Setelah saya buat di software AutoCAD, akhirnya saya kalikan 3 bentuknya seperti ini. Ukurannya di sini 47, 40, 15, 5, dan ukuran panjangnya 207. Dan tampak depan dan samping ukurannya bentuknya adalah sama. Dan yang atas bentuknya adalah lingkaran, jadi lebih besar daripada yang sebelumnya. Selanjutnya buat penjelasan proses kodifikasi yang kedua, yaitu sama seperti yang tadi, cuman ini bentuknya agak kecil. Fungsinya yaitu untuk menyambungkan kerangkanya itu dengan kerangka yang lain. Cuman di sini ada 8, tapi di sini saya akan menyimpulkannya ini tampak depan, samping, dan atas. Dan setelah itu dibuatlah software AutoCAD di bentuknya seperti ini. Untuk ukurannya kurang jelas, maka selanjutnya saya akan ke slide selanjutnya. Ini ukurannya 100, ukurannya jadi 3 kali lebih besar, tampak depannya seperti ini. Depan atas sampai bawah ukurannya 140,9, dan yang ini sini sampai sini 12, sini 3, untuk kotaknya ini 9, dan ukurannya besar 15. Dan saya buat toolnya ini menggunakan tool line
rectangle. Dan untuk yang tampak atasnya saya menggunakan tool circle dan line. Selanjutnya persilahkan dan tool selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya. Baik, selanjutnya bagian saya ya. Nah, saya mendapatkan bagian untuk bagian seperti roda, dan di sini ada bagian atas roda yang ukurannya setiap lingkaran 4 mm, kemudian keseluruhannya 29 mm. Di sini gambar menggunakan teknik manual, lalu saya akan, di sini menggunakan software AutoCAD. Jadi yang lingkaran di sini itu lingkaran yang bolong diberi tanda seperti ini. Kemudian ini dengan ukuran yang sebelumnya dikali 3. Dan maaf, sebelumnya saya nggak menggambarkan seluruhnya, jadi saya menggambarkan bagian atas. Selanjutnya gambar bagian badan robot, yaitu di sini ada bagian atas, bagian bawah, bagian samping kiri, bagian samping kanan, bagian depan, dan bagian belakang. Di sini dijelaskan ada ukuran 33 mm, dan di sini untuk ukuran kaki badannya itu 4 mm. Di sini badan bagian sampingnya itu 49 mm, 6 mm. Kemudian kita langsung ke software AutoCAD-nya. Dan di sini dikali 3 juga ukuran sebelumnya. Dan ini bagian depan, ini bagian samping, dan ini bagian bawah dan atas. Sekian aja dari saya. Kok nggak ada ukurannya? Baik. Tadi merupakan penjelasan dari kelompok kami mengenai proyek menggambar teknik. Nah, untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian yang dapat kami jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.